Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tentang materi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 tingkat SMA atau SMK. Baik, langsung saja ke pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayatkan oleh Malik, yaitu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis ini adalah jenis hadis sahih di ghairihi diriwayatkan oleh Malik. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, janganlah kau jadikan rumahmu itu kuburan, tetapi hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Nah, ini untuk evaluasi kita semuanya. Kita evaluasi diri kita sendiri. Seberapa seringkah waktu kita atau waktu kamu meluangkan untuk membaca, mengkaji, dan menelaah isi Al-Quran. Selanjutnya yaitu pentingnya mengimani kitab Al-Quran. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada terdapat perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, sudah terbentuk buku atau kitab. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Yang kedua, dari perbedaan kitab dan suhuf adalah isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf, sementara isi suhuf lebih simpel. Selanjutnya yaitu kita ke pengertian kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebangkitan atau syariah. Seperti berikut. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ketujuh atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya kita ke pengertian kitab Zabur.
Kata Zabur atau bentuk zamannya Zubur berasal dari Zabaro yazburu Zabr yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal sebagai sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani dan dianggap suci. Yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan Mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu dan Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi. Artinya nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Selanjutnya kita ke pengertian kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akhir lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Selanjutnya kita ke kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Masih tentang kitab Al-Quran. Wahyu pertama. Wahyu pertama Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan wahyu terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, terdapat nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, dan Al-Kitab. Nah, kitab Al-Quran. Isi Al-Quran adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, qisah, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk keistimewaan Al-Quran bisa dibaca sendiri. Baik, sekian dari